Halo, apa kabar? Adik-adik, yuk kita bersaat teduh dari renungan kesayangan kita, Kidi. Renungan kita hari ini berjudul Apolos yang Pandai dan Rendah Hati. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan melalui renungan kesayangan kami, Kidi. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Fe, kamu hari ini masih PTS ya? Iya, Mi. Terus gimana, bisa ngerjain soal-soalnya enggak? Soalnya gampang, Mi, tapi jawabannya yang susah. Nah, terus kamu bisa jawab enggak? Untungnya Fai belajar, Mi, tadi malam. Tadinya Fai udah gak mau belajar karena Fai pikir gampang. Untung aja Fai belajar. Wah, untung ya, Fe, kamu mau rendah hati, tidak merasa sudah tahu, tapi tetap mau belajar. Jadinya Fe bisa jawab soal-soalnya PTS dengan baik. V, di Alkitab itu ada loh cerita tentang orang yang pintar. Ya, dia tahu banyak hal, tapi dia mau rendah hati. Orang ini pintar tentang kitab-kitab yang ada pada saat itu. Tapi orang ini tetap mau belajar. Sehingga akhirnya ia menerima apa yang disebut dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu maksudnya ya jalan yang diceritakan atau jalannya Tuhan Yesus itu gitu. Sehingga dia mau menjadi pengikut Tuhan Yesus dan akhirnya diselamatkan. Nah, namanya Apolos. Yuk teman-teman, kita baca ceritanya di Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Nah, Papi akan membacakannya ya. Sementara itu datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia bercerita dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskannya kepadanya tentang jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Achaia, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Achaia, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, jadi dari bacaan itu kita tahu, Apolos itu adalah orang Yahudi yang ahli tentang kitab suci. Ia percaya kepada Yesus Kristus dan bersemangat bahwa memberitakan tentang Yesus Kristus. Akan tetapi tadi dari cerita kita tahu ia cuma tahu tentang baptisan Yohanes. Namun ketika ia datang ke Efesus, ke kota Efesus, lalu ketemu dengan Priskila dan Aquila, suami istri itu, nah mereka belajar tentang sabda Tuhan. Suami istri Priskila dan Aquila itu kawan sekerja Paulus. Mereka menjelaskan kepada Apolos tentang jalan Allah. Dan akhirnya Apolos menerimanya dengan baik. Nah, adik-adik, sebagai pelayan Injil, kita hendaknya rendah hati dan mau saling mengajar dan melengkapi,
supaya Injil diberitakan dengan baik dan benar. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, berikan aku kerendahan hati untuk melaksanakan tugas dan panggilanku sebagai anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan Kidi hari ini. Sampai jumpa pada renungan Kidi berikutnya. Dadah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.